Before I knew it, I was holding on the doors, holding your hand, getting off the way just as fast as I can. Calling you up, asking what you doing, girl. Before I knew it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Santi, NIM 2402010. Di video kali ini saya membuat laporan praktikum yang berjudul Keragaman Komunitas yang dosen pengampu Bu Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang komunitas yang juga biasa dikenal dengan biosens adalah berbagai jenis organisme yang merupakan bagian dari suatu unit ekologis. Yang dimaksud sebagai unit ekologis di sini adalah suatu satuan lingkungan yang di dalam terdapat bermacam-macam makhluk hidup, yang di antara sesama makhluk hidup tersebut membentuk interaksi timbal balik yang saling mempengaruhi. Tumbuhan dan hewan dari berbagai jenis yang hidup secara alami di suatu tempat membentuk suatu kumpulan yang di dalamnya setiap individu menemui lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan praktikum setelah melakukan percobaan ini, diharapkan mahasiswa memahami keragaman komunitas suatu ekosistem tertentu melalui indeks keragaman, indeks dominasi, dan indeks kemerataan. Alat dan bahan. Alat dan bahannya adalah plot berukuran 1 x 1 meter. Yang kedua, jaringan perangkap serangga. Cara kerja: 1. Menyediakan plot yang berukuran 1 x 1 meter. 2. Meletakkan plot tersebut pada suatu lokasi tempat secara acak, lalu membiarkannya selama 2 menit. 3. Menangkap jenis serangga yang terbang dengan menggunakan jaring dan menghitung serangga yang ada di permukaan serta menghitung serangga yang terdapat dalam plot tersebut. 4. Mengulangi percobaan selama 5 kali. 5. Mencatat seluruh hasil pengamatan pada tabel pengamatan. Inilah kami mengukur plotnya yang 1 x 1 meter agar bisa kami amati serangganya. Ini pengukuran penancapan patok untuk membuat plot 1 x 1 meter. Di sini diukur dengan meteran, lalu jadilah plotnya. Di sini mengamati dan mencari tahu namanya. Di sini melempar secara acak untuk mencari serangganya. Habis itu kami memindahkan plotnya, kami tancapkan, lalu setelah 2 menit kami biarkan, baru kami teliti. Lalu ini kami pindahkan lagi plotnya untuk mencari serangganya lagi. Baru kami tancapkan di tempat patok yang acak, baru lanjut lagi kami tancapkan selanjutnya ke tempat yang acak. Kami tancapkan 2 menitnya, baru kami teliti. Lanjut lagi di sini baru kami meneliti sambil mencatatnya di serangga-serangganya. Jika ada yang terbang kami tangkapi dengan saring serangga. Kami cari sampai ke dalam-dalam tanahnya. Di sini ada yang semak-semak juga kami cari dan mendapatkan serangga juga. Sampai ke bawah-bawahnya dicari. Selanjutnya disinilah kami proses penyatatan dan penjumlahan dan pembagian rata-rata. Hasil: mengetahui setiap lahan memiliki serangga yang berbeda-beda, makin semak terdapatnya makin banyaklah serangganya. Selanjutnya saya akan memperlihatkan hasil per plotnya dengan serangga. Yang plot pertama yaitu saya mendapatkan 5 serangga. Yang pertama Harpef haydeniana berjumlah 4, yang kedua Cambotonus berjumlah 3, yang ketiga Monomorius paharounis berjumlah 15, yang keempat Lasius dieger berjumlah 5, yang kelima Pila ampuleces berjumlah 3. Jadi yang plot pertama ini yang saya dapatkan yaitu ada 5 hewan.
Yang paling dominan banyak yaitu Monomorium pahariuris yang berjumlah 15. Selanjutnya plot kedua ini saat saya mengamati di serangganya berjumlah 3, yaitu Camponus 3, Monomorium pahariuris 20, yang ketiga Lasius niger 15. Di blok yang ini saya mendapatkan 3 hewan dan yang terbanyak yaitu Monomorium pahariuris berjumlah 20. Selanjutnya plot ketiga. Di plot ketiga ini saya juga mendapatkan 3 hewan yaitu Monomorium pahariuris, yang kedua genus Pohonongata, yang ketiga Lesanitina felecea. Dan yang mayoritas di sini yang paling banyak yaitu serangga yang saya dapatkan adalah Monomorium pahariuris yang berjumlah 25 pas plot yang ketiga. Plot keempat, setelah mengamatinya serangganya yang saya dapatkan adalah 3, yaitu Lasius niger berjumlah 19, Monomorium pahariuris berjumlah 23, dan ketiga Diptera berjumlah 2. Dan di plot keempat ini yang paling terbanyak yaitu Monomorius pahariuris yang berjumlah 23. Selanjutnya plot kelima, yaitu setelah saya mengamati di plot kelima saya menemukan serangga yaitu Monomorium pahariuris yang berjumlah 20, genus Pohonongata berjumlah 10, Lasius niger berjumlah 15. Dan di sini di plot 5 juga yang paling banyak yaitu adalah Monomorium pahariuris yang berjumlah 20. Lanjut yaitu adalah jumlah rata-rata serangga spesies yang sudah saya cari yaitu berjumlah 7. Dan yang pertama Harvenis haestina yang 4 jumlah, rata-ratanya 0,8. Cavonus berjumlah 6, rata-ratanya 1,2. Yang ketiga Monerium pahariuris 103, rata-ratanya 26. Lasius niger 54, rata-ratanya 10,8. Villa afulensis 3, rata-ratanya 0,4. Genus Pohonongata jumlahnya 12, rata-ratanya 2,4. Lisena pulista 1, rata-ratanya 0,2. Dan binatang yang paling banyak itu adalah Monomorium pahariuris yang berjumlah 103 di semua plot. Lanjut, inilah gambar tumbuhannya: Harpygiana, Camponus, Monorius pahariuris, Lasius niger, Villa afulensis, Genus Pohonongata, Lisanitina felecea, Diptera. Pembahasan. Berdasarkan tabel tersebut, terdapat serangga pada semua lahan yang hidup secara bersamaan dan tiap tempat berbeda serangga. Bahkan serangga ada berkembang biak kalau suatu lahan semak. Di semak itulah serangga banyak berkembang biak dikarenakan banyaknya tumbuhan yang dimakan serangga. Setiap serangga berbeda-beda memakan rumputnya dan bahkan merusak lahannya. Yang paling terbanyak dari pengamatan yang saya amati ialah serangga Monomorium pahariuris, hampir di setiap plot ada. Kesimpulan, dalam kumpulan ini terdapat pula kerukunan untuk hidup bersama serta hidup timbal balik yang menguntungkan, sehingga dalam kerukunan ini terciptalah suatu derajat keterpaduan. Kelompok yang seperti ini secara beramah telah menyesuaikan diri dan menghuni suatu tempat yang alami disebut sebagai komunitas. Komunitas dari suatu ekosistem memiliki ciri-ciri tertentu. Salah satu karakternya adalah keragaman jenis organisme yang menjadi penyusunnya. Namun keragaman komunitas suatu ekosistem dinyatakan tidak hanya cukup menyebut jenis organisme, kecuali dilengkapi dengan informasi tentang banyaknya individu setiap populasi atau jenis organisme yang menjadi penyusunnya. Inilah daftar pustaka dari pengamatan dan dari materi yang sudah saya buat agar bisa mendukung laporan praktikum yang judulnya Keragaman Komunitas. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.